Selamat malam pemirsa podcast Papua Selatan. Untuk edisi hari ini, saya Violeta akan menjadi presenter dalam podcast Papua Selatan ini. Dan untuk malam hari ini kita akan membicarakan terkait rangkaian kegiatan yang dilaksanakan jelang HUT Bayangkara ke-76. Untuk itu bisa terlihat narasumber kita di malam hari ini ada Pak Kapolres Merauke, AKBP Insinyur Untung Sangaji M. Hum. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan selain itu ini dibawa khusus sama Pak Kapolres ya, pastinya untuk memberikan suasana dan juga kecerahan untuk Merauke ya. Ada Kak Olfa Alhamid, selamat malam Kak, selamat datang di Merauke. Terima kasih. Baik, nah seperti judul kita bahwa ini terkait dengan kegiatan dalam rangka HUT Bayangkara ke-76. Apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, kita akan cari tahu bersama-sama ya dengan Pak Kapolres Merauke. Untuk itu izin Komandan, boleh sambil dipegang? Ya. Ya, terkait dengan kegiatan dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-76 mungkin boleh dibagikan kepada semua masyarakat yang saat ini menonton ya. Apa saja yang sudah dilakukan dan kemudian akan dilakukan? Kalau khususnya kita di Merauke, kegiatan berbagi kasih atau sosial sudah kita lakukan. Juga anjang sana kepada para veteran, pensiunan, kemudian para janda, dana fakir miskin, termasuk saudara-saudara kita dari berbagai suku yang kebetulan tempatnya tidak beraturan di wilayah Merauke. Dan bakti sosial ini kebetulan sudah kita laksanakan dengan Allah Hamid. Nah, dan kita sejalan dengan ini banyak hal juga yang sudah kita sentuh. Hanya saya ingin tahu apa yang ingin dibongkar dalam kegiatan yang kita maksudkan, khususnya untuk peringatan 76 Hari Bayangkara ini. Baik ya, jadi sudah dilakukan banyak sekali kegiatan bakti sosial. Sangat ya. banyak. Dan selain itu, Kak Olfa ini akan menjadi bintang tamu juga, menjadi juri tamu juga dalam kegiatan Kapolres Idol. Ini pertama kali nih. Nah, mungkin saya ke Kak Olfa dulu. Jadi, Kak Olfa ini baru saja datang pagi tadi, dijemput, kemudian langsung dibawa kemana-mana ya Kak Olfa. Gimana nih perasaannya diajak ke beberapa titik untuk ikut berbagi sembako ya? Kalau perasaannya mungkin satu capek ya? Tidak. Oh tidak. Saya Oke. tidak mengenal kata capek. Oh luar biasa. Jadi alhamdulillah ya, puji Tuhan semua berjalan lancar dari Jakarta sampai di Merauke tadi pagi. Terus Bapak tanya mau istirahat dulu atau mau lanjut. Jadi langsung kita sarapan dan langsung ke lokasi untuk memberikan bantuan sosial. Dan alhamdulillah antusiasme dan dari masyarakat itu buat kami yang memberikan merasa bahagia pasti ya. Membantu orang itu membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia itu kepuasan tersendiri ya. Jadi kayak melihat mereka tersenyum itu kayak suatu hal yang pencapaian hari ini tuh ada di situ gitu loh. Jadi setiap malam sebelum tidur itu saya pasti bertanya ya, hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini gitu. Kalau saya belum ada hal baik pasti saya biasanya tuh kayak bangun dan melakukan sesuatu yang baik. Tapi hari ini dengan Bapak Kapolres dan Ibu dan adik sudah dan juga tim ya sudah melakukan bakti sosial yang luar biasa. Dan saya harus bilang bahwa Bapak Kapolres di sini bukan pertama kali Bapak melakukan hal ini. Semenjak saya kenal beliau tahun lalu pun saya sudah tahu banget Bapak ini selalu aktif di dalam bidang sosial kemanusiaan. Jadi ketika Bapak ajak saya ke sini, oke, dengan senang hati gitu Kakak. Baik, jadi sebenarnya ketika Kak Olfa berbicara mengatakan saya bahagia sekali ya, tapi nada suaranya sebenarnya terkesan terharu ya. Iya. Terasa sekali soalnya. Karena itu datang ke lokasi atau tempat tinggal orang-orang yang di bawah di bawah garis kemiskinan, kita bisa bilang seperti itu tuh tamparan buat kita gitu loh. Tamparan dalam arti kita tuh punya banyak banget tapi kita tuh masih suka mengeluh gitu loh. Terus kita bawa sesuatu yang sederhana aja mereka tuh senang sekali. Jadi saya tuh kalau ngomong ini pasti saya punya nada suara tuh tidak sadar pasti yang kayak
Ya Tuhan, semoga mereka terbantukan, semoga yang kami berikan itu bermanfaat gitu, semoga berkah buat mereka, semoga berkah juga buat kita. Dan Bapak Kapolres ini salah satu sosok yang harus ditiru sih menurut saya, inspirasional banget. Hal-hal yang Bapak lakukan itu luar biasa. Selama saya mengenal Bapak ya, yang orang di Merauke juga tahu banget lah pasti kepedulian beliau dan campur tangan beliau dalam kehidupan bermasyarakat di Merauke ini. Ya. Baik, nah mungkin tambahan ya untuk masyarakat ya Merauke yang belum tahu Kak Olva itu siapa, walaupun saya yakin banyak yang tahu dan sudah tahu semua. Kak Syarifah Olva Buefar Alhamid ini merupakan Putri Intelijensia pada 2015 yang juga berada di posisi 5 besar kontes Putri Indonesia di tahun 2015. Selain itu, salah satu yang saya kagumi adalah bisa 3 bahasa ya, bahkan fasih. Benar ya, yaitu Belanda, Inggris, dan Spanyol. Indonesia tuh 4 loh, halo. Ya, tambah Indonesia 4 ya. Ini luar biasa sekali ya, saya sangat iri dengan orang yang bisa banyak bahasa, Kak. Nah, betul, ini berarti kan tidak salah ya bisa meraih Putri Intelijensia pada Putri Indonesia di 2015 lalu. Betul. Kemudian juga setelah itu ya sempat ikut di Miss Eco Internasional atau yang saat itu namanya adalah Miss Eco Universe. Yes. Nah ini luar biasa sekali, berarti harusnya banyak hal nih yang Kak Olva bisa bagi ya, secara khusus kepada anak-anak Papua, sehingga pastinya harus ada yang bisa mengikuti jejak Kak Olva juga nih. Apa nih yang bisa dibagikan, Kak? Banyak sekali ya Mbak, kalau kita bicara tentang apa yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau secara spesifik tentang, mungkin kita ngomongin saya tadi ya, mungkin karena beberapa prestasi yang sudah saya ukir, mungkin yang paling mendasar itu kita tuh manusia harus bersyukur karena semua yang Tuhan kasih itu sudah pada porsinya ya, kalau menurut saya gitu. Jadi kita harus belajar bersyukur, menerima apa yang kita punya, kelebihan apa yang kita punya, dan kita olah kekurangan apa yang kita punya gitu. Terus dari situlah bisa, ketika kita menerima diri kita apa adanya dulu, baru bisa timbul percaya diri nih, sayang sama diri kita, karena kita sudah tahu kita punya ini, kita punya kelebihan ini, kita punya kekurangan ini. Kalau kita sudah bisa menerima diri kita sendiri, baru kita bisa sayang sama diri kita sendiri. Nah, dari situ baru bisa kita kembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Itu yang paling gampang sih. Jadi kunci utama tuh bersyukur selalu dan mencoba untuk berbuat baik ya, dan juga percaya diri. Percaya diri itu sangat sulit di masa-masa sekarang, terutama saya sayangkan sekali, banyak sekali memang adik-adik di Pulau Cendrawasih ini yang memang menurut saya kurang percaya diri ya, mungkin karena pergaulan, mungkin karena lingkungan, mungkin karena banyaknya orang yang kalau kita mau melakukan sesuatu itu mereka suka hura, itu nggak boleh, itu membunuh karakter banget, itu bikin orang jadi tidak percaya diri. Jadi jangan, kalau ada seseorang yang bikin sesuatu dan dia mungkin bisa berprestasi ataupun bahkan itu pun tidak baik, jangan dikucilkan gitu loh. Biarkan dia senang, biarkan dia melakukan apa yang dia suka, biar dia tahu kemampuannya sampai di mana. Kita harus sebagai orang tuh menjadi teman aja, support. Dan kalaupun tidak suka, maksudnya kalau dia nyanyi jelek, misalnya nyanyi jelek, terus apa ruginya buat kita? Kan nggak ada. Kita nyakitin perasaannya dia buat apa? Bikin bunuh dia punya percaya diri buat apa? Jadi biasakan untuk ada hal-hal yang tidak perlu kita komentari ya. Jadi biarkan orang-orang menjadi diri mereka sendiri, berkembang dengan potensi yang mereka punya. Biarin. Itu aja sih. Baik, ini satu catatan yang sangat baik ya, masukan dari Kak Olva. Masukan yang sebenarnya simple tapi dia bisa bermakna dan berdampak besar, yaitu salah satu contoh soal ketika mungkin ada yang tampil dan yang lainnya menyoraki dengan kamu apa sih? Itu sebenarnya hal yang tidak perlu dilakukan. Tidak perlu, karena itu pembunuhan karakter. Dan benar sekali, ketika tidak dilakukan pastinya akan meningkatkan kepercayaan diri ya. Baik, luar biasa sekali. Saya kembali ke Pak Kapolres nih ya. Jadi Kak Olva ini memang diboyong khusus untuk kegiatan Kapolres Idol. Pastinya kita ingin tahu nih, alasan Pak Kapolres memboyong Kak Olva ini kenapa sih? Apa yang dilihat nih? Ya, pertama saya sudah
punya karakter dan sudah saya biaskan ke masyarakat di mana saya bertugas di seluruh Indonesia. Jangan miskin di alam kita yang kaya. Lihat di sini beberapa limbah yang sudah saya buat, keren sekali. Dari tahun 80 orang tidak tahu itu cangkang sawit untuk apa. Di sini bisa jadi mebel, bisa jadi bracket, bisa jadi tembok, bisa jadi batako, paving block, dan sudah kita uji dengan peluru kaliber 762. Ini keren sekali. Batok kelapa yang segitu murahnya di sini dibakar untuk ikan ya, ternyata itu mahal sekali. Ya. Dan biasan ini kita tidak diam, kita ajarkan masyarakat kita dengan pengetahuan mereka apa adanya, dengan kasih sayang yang kita miliki kita ajarkan. Kita biaskan di mana saja. Dan tadi kebetulan Delva ini datang di tempat di mana saya mendidik orang-orang ini untuk UKM atau home industry di berbagai tempat, dan tiba-tiba ini bisa dilihat bahwa inilah ketemu punya masyarakat yang ada di sini. Apakah iya kita harus diam? Apakah iya kita harus biarkan terus seperti ini? Kemana kita selama ini? Apa yang kita janjikan dalam kita punya bendera politik kemana-mana? Nah, saya senang karena saya lebih suka mengajak orang yang peduli, semangat, berkarakter keras, tetapi kepedulian yang terpenting inilah yang harus kita biaskan kemana-mana. Dan Papua membutuhkan itu, tidak cuma janji-janji. Nah, fakta ini yang saya dapatkan di beliau ini bagus. Dan kalau pemimpin seperti ini, ya esok Indonesia nggak perlu banyak bicara. Kita lihat aja hasil kerjanya. Kalau hanya banyak bicara, itu kuliah semester pertama. Baik. Demikian. Baik, luar biasa. Iya. Jadi bisa dilihat ya bahwa yang disampaikan Pak Kapolres, kenapa harus Kalva? Karena satu, mempunyai semangat yang sama dalam berbagi, dan juga sosok yang bersemangat seperti yang dikatakan, tidak capek ya, turun pesawat ikut kemana-mana dalam cuaca yang kurang jelas di Merauke saat ini. Selain itu berkarakter keras ya, ini memang saya rasa sosok pimpinan harus memiliki karakter yang keras ya, seperti itu ya. Baik ya, jadi bisa dikatakan memang saat ini saya melakukan dialog ini bersama dua orang yang berkarakter keras ya pemirsa. Tetapi ya itu dia. Baik, karakter keras tapi dalam maksud yang baik ya pastinya. Nah, kembali lagi karena dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan adalah Lomba Kapolres Idol. Iya, ini tentang penampilan dari anak-anak Merauke ya. Dan Kak Olva juga akan menjadi juri. Jadi untuk itu mungkin Kak Olva boleh berbagi. Iya, itu kan menakutkan ya. Semoga yang mengikuti lomba bisa kuat menghadapi cobaan ini. Enggak. Baik. Nah, Kak Olva mungkin boleh berbagi ya untuk adik-adik kita nih. Saya rasa bukan hanya yang akan mengikuti lomba besok ya, tetapi untuk semua yang ingin tampil dan maju di depan, apa yang harus dipersiapkan? Silahkan. Pertama, mau ini menyanyi, mau ini presentasi, yang pertama harus dilakukan adalah penguasaan materi. Jadi kalau kamu hafal lagunya, kamu pasti akan lebih tenang. Kalau kamu tahu apa yang mau kamu presentasikan, pasti kamu juga akan lebih tenang. Yang kedua, buang pikiran buruk tentang orang ini menilai saya buruk. Aduh, saya kayaknya kurang baik. Orang ini kayaknya bilang saya tidak baik, bla bla bla. Karena 99% apa yang ada di pikiranmu itu tidak ada di pikirannya orang-orang ini. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, belajar untuk pilah-pilah apa yang perlu didengar. Orang punya hak untuk berbicara, tapi kamu juga punya hak untuk mendengar. Jadi yang mereka bicarakan, kalau itu baik diambil, kalau menurut kamu tidak ada esensi buat hidupmu, biarin aja. Siapa mereka gitu loh. Dan juga pilih-pilih kan siapa yang kalian mau dengar. Tidak semua orang punya memberikan nilai kepada kita punya hidup kok. Ngapain harus didengar semuanya? Itu ya. Semangat. Baik. Iya. Nah, terakhir kalau Olva boleh nih ajakan, karena saat ini kita live di Info Kejadian Kota Merauke ya, ajakan untuk menyaksikan nih, dan pastinya bisa bertemu Kak Olva yang jauh lebih cantik ketika kamu bertemu langsung ya. Ajakannya boleh Kak? Ajakan ini kemana? Ini di Foodland. Oh.
Sorry bro, bukan tinggal di sini jadi. Iya. Jam berapa besok? Dari sore jam 5. Dari jam 5 sore besok tanggal 23 Juni jam 5 sore di Foodland, right? Yes. Foodland di Merauke. Kalian bisa datang karena akan ada 30 peserta yang akan menyanyi dan membawakan lagu-lagu yang mereka pilih yang mungkin menggambarkan suasana hati mereka, I don't know, tapi datang dan ramaikan dan juga mungkin mau ketemu saya, tidak tahu ya, tapi datang aja ke Foodland jam 5 sore besok di Merauke ya. Ini buat yang Merauke aja ya, yang Jayapura jauh. Nggak ditanggung tiketnya soalnya ya. Iya, kalau Bapak Kapolres mau tanggung beda lagi ya. Baik, terima kasih banyak Kak Wolfa ya. Sama-sama, Mungkin terima kasih kembali. yang punya hajatan juga harus mengajak ya, Iya, Komandan izin. Iya. Bagaimana nih, Saat boleh ini diajak? kita bisa melirik dan menyaksikan saudara-saudara kita, adik-adik kita berteriak melenting tinggi sesuai dengan karakter lagu yang mereka bawakan. Dan saya ingin lihat kita punya Yuri berlagak dengan cara bagaimana menilai mulai dari kaki sampai ujung kepalanya. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini, Olfa, dengan semua berita tentang beliau sebelum beliau duduk di kursi hangat di meja sana. Saat ini pengabdian beliau menilai adik-adik kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan prestasi terbaik lewat semua arahan yang tadi beliau sampaikan pada mereka. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres dan juga Kak kasih. Wolfa untuk kesempatannya ya. Baik, untuk itu pemirsa pastikan bahwa besok jam 5 sore hadir di Foodland untuk menyaksikan 30 anak Merauke yang akan berkontes dalam lomba Kapolres Idol. Untuk itu sekian podcast kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.